Your Honor, selanjutnya dimulai dengan kilas balik ke 9 tahun lalu. Gang Heon diberitahu bahwa Sang Hyuk telah membuat kekacauan. Ia menemukan putranya di sebuah klub, berlumuran darah dan dikelilingi mayat. Sang Hyuk mengatakan mereka tidak menghormati Gang Heon. Saat itu, Pan Ho menembak mati Sang Hyuk saat hendak mengucapkan nama Ho Yang. Ia kemudian berlutut karena terkejut. Sebelum pergi, Gang Heon memberitahu Pan Ho untuk menyelamatkan Sang Hyuk atau Gang Heon akan membunuhnya. Sekretaris Gang Heon, Chang Hyok, memberitahu Pan Ho untuk mengirimkan berita terbaru tentang situasi tersebut setiap minggu. Pan Ho terguncang oleh semua itu tetapi berhasil menenangkan diri. Ia kemudian menelepon Yang Chae Rim dan memintanya untuk menemuinya. Yang Chae Rim datang dan Pan Ho bertanya tentang perkembangan kasusnya. Yang Chae Rim menyinggung kematian istri Pan Ho 2 tahun lalu. Pan Ho yakin putusan kasus itu salah. Pan Ho berkata bahwa itu adalah hukum dan mereka harus mematuhinya. Ia kemudian meminta untuk bertemu dengan Chang Heon. Chae Rim membawanya ke tempat Sang Hyuk diinterogasi. Kemudian kita melihat Pan Ho kembali ke rumah, minum-minum. Ia kemudian mendapat telepon dari Chae Rim, yang mengatakan bahwa Sang Hyuk akan segera dipindahkan ke kejaksaan, khususnya ke Jaksa Kang Soyong, yang dikenal menentang korupsi. Ia juga memberitahu Pan Ho bahwa sekarang terserah padanya untuk memenjarakan Sang Hyuk. Keesokan paginya setelah Ho Yang pergi, Pan Ho menelepon Chang Hyok. Ia ingin berbicara dengan ketua. Ternyata Chang Hyok berada tepat di luar rumahnya. Mereka pergi menemui Gang Heon, di mana Pan Ho membahas kasus tersebut. Ia memberitahu Gang Heon untuk melakukan sesuatu terhadap bukti, senjata, video, dan pernyataan saksi. Beberapa waktu kemudian, seorang pemuda datang untuk membuat laporan di kantor polisi. Ia mengaku melihat penembakan itu tetapi tidak yakin bahwa itu adalah Sang Hyuk. Chae Rim dengan tepat berasumsi bahwa seseorang telah mengirimnya. Pada saat yang sama, anak buah Gang Heon mengetahui bahwa Jo Bin memberikan pistol itu kepada Sang Hyuk. Gang Heon mengunjungi Jo Mi-yeon dan menyuruhnya untuk menyerahkan Jo Bin. Ketika dia tidak segera melakukannya, Gang Heon mengancam seluruh tempat usahanya dan pergi. Di kantor polisi, Chae Rim berdebat dengan atasannya yang jelas-jelas takut pada Won. Sementara itu, anak buahnya akhirnya menemukan mayat Jo Bin. Chae Rim dan Pan Ho bertemu untuk makan malam dan detektif itu jelas frustrasi dengan banyaknya orang yang meninggal karena hal ini. Dia berkata bahwa dia menghormati Pan Ho karena tidak goyah menghadapi Won. Kata-kata itu sangat menyentuh Pan Ho. Setelah makan malam, Chae Rim cukup mabuk dan memanggil sopir. Pan Ho tampaknya mencurigai sopir itu adalah seseorang dari Won. Keesokan harinya di kantor, Pan Ho malah tidak fokus saat di pengadilan. Ia pergi ke kantor polisi dan saat Chae Rim tidak ada di sana, ia pergi ke rumah Chae Rim tetapi tidak ada yang menjawab. Di dalam rumah, keadaan berantakan dan polisi meminta penyelidikan atas ketidakhadiran Chae Rim. Pan Ho menemukan Gang Heon dan dengan marah menghadapinya karena menyerang Chae Rim. Gang Heon menyuruhnya untuk menghubunginya hanya melalui Chang Hyok dan pergi. Hal berikutnya yang kita lihat adalah Pan Ho diikat dan dipukuli oleh Chang Hyok. Ada banyak pembicaraan tentang hukum dan siapa yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Malam harinya, Pan Ho menelepon Yi Huan. Mereka bertemu di sebuah acara publik karena Pan Ho sedang dibuntuti. Pan Ho memberitahu Yi Huan tentang Gang Heon dan kesepakatan mereka. Namun, dia tidak percaya Gang Heon akan membiarkannya hidup bahkan setelah kasus Sang Hyuk. Dia menginginkan bantuan Yi Huan untuk itu. Kemudian, Yi Huan bertemu Jo Mi-yeon dan memintanya untuk membantunya membawa Pan Ho ke Blue House. Jaksa Kang Soyong tiba di kantor polisi dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia hanya mendapatkan laporan kasus Sang Hyuk padahal laporan itu terkait dengan kematian Sang Hyun. Para detektif setuju untuk memberinya berkas-berkas kasus lainnya. Ia kemudian mengunjungi rumah Gang Heon, memperkenalkan dirinya sebagai wanita yang mengurung Gang Heon di penjara. Di dalam, istri Gang Heon memarahinya karena tersenyum dan mengobrol dengan putrinya meskipun putranya sudah meninggal. Ia pergi dengan marah dan Chang Hyok kemudian mengumumkan bahwa Soyong ada di sana untuk menemuinya. Gang Heon bertemu Soyong dan Soyong berjanji untuk menyelidiki setiap kematian yang terkait dengan kasus ini. Gang Heon menerima tantangan itu dengan tenang dan mengumumkan bahwa keadilan tidak sepenuhnya berlaku di dunia. Ketika sebuah taksi menjemput Soyong dari rumah Gang Heon, pengemudi taksi itu berkata bahwa seseorang ingin bertemu Soyong dan memberinya informasi. Ia membawanya menemui Jo Mi-yeon, yang berkata bahwa ia dapat membantu Soyong menangkap Gang Heon.
Di tempat lain, seseorang yang tidak dikenal membuat laporan ke kantor polisi. Ia mengatakan bahwa ia tahu siapa yang membunuh keluarga Sang Taek dalam ledakan itu. Ia menyebutkan nama 2 orang, tetapi mereka berpura-pura sebagai orang asing yang tidak bisa berbahasa Korea. Sementara itu, Choi Myung-ho, kepala polisi, menceritakan semuanya kepada Gang Heon. Chang Hyok kemudian membawa setumpuk foto ke Gang Heon. Foto-foto itu adalah foto Pan Ho yang bertemu Yi Hwan dan foto So Young yang bertemu Mi Yeon. Di pagi hari, Chang Hyok mengendarai mobilnya ke Pan Ho. Pan Ho masuk ke dalam mobil. Ia bertemu Gang Heon yang melemparkan foto-foto itu ke Pan Ho. Di tempat lain, So Young telah membawa 2 orang asing tadi ke kantor kejaksaan. Ia juga membawa 2 detektif yang bekerja di bawah Chae Rim dan menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama secara rahasia, sehingga tikus-tikus Gang Heon tidak dapat menemukan mereka. Setelah itu, So Young dan kelompoknya pergi ke kediaman Gang Heon dan menangkap istrinya. Gang Heon menuntut Pan Ho untuk menceritakan apa yang terjadi. Di ujung adegan ini, ia mendapat panggilan telepon tentang penangkapan istrinya dan menyadari apa yang terjadi. Berikutnya memperlihatkan diskusi antara Yo Hwan dan Jo Mi Yeon. Jo meyakinkannya untuk melawan Gang Heon. Jo Mi Yeon kemudian memberitahu So Young bahwa istri Gang Heon, Ma Ji Yang, yang memerintahkan pembakaran di rumah Sang Taek. Jaksa kemudian menangkap Ji Yang. Gang Heon sedang menanyai Pan Ho tentang foto-foto itu ketika ia mendapat berita itu. Ia marah tetapi Pan Ho mengaku tidak tahu apa-apa. Gang Heon mengancamnya dan berkata ia akan mengawasi setiap gerakannya. Saat menginterogasi Ji Yang, So Young menunjukkan padanya sebuah video yang Hyun Soo yang berbicara kepadanya di telepon tentang pembakaran rumah Sang Taek. Catatan panggilan menunjukkan ia sedang berbicara dengan Ji Yang. Saat mencari putrinya, Gang Heon menemukannya bersembunyi di lemarinya. Ia berjanji akan segera membawa ibunya kembali. Di tempat lain, Pan Ho menelepon Yi Hwan dan membicarakan sebuah ide yang dapat membebaskannya dari Gang Heon. Yi Hwan kemudian berbicara kepada Mi Yeon dan mengatakan bahwa Pan Ho telah terpancing dan memutuskan untuk pergi ke Blue House. Jadi, ia tidak pernah terlibat dalam rencana untuk menangkap Ji Yang. Kemudian, Pan Ho bersama 2 hakim lainnya, berunding apakah penangkapan So Young dapat dibenarkan. Hakim lainnya mengatakan tidak, tetapi Pan Ho meminta lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Dalam sebuah rapat dengan anggota dewan, Gang Heon diberitahu bahwa kelompok Wowan tidak dalam kondisi yang baik. Ia memberitahu para eksekutif untuk menerima pemotongan gaji daripada mengurangi gaji karyawan yang tidak berdaya. Setelah ia pergi, ia mengetahui bahwa Pan Ho tidak menyetujui pembebasan Ji Yang. Pan Ho pergi ke pusat kebugaran tetapi segera mendapati dirinya diganggu oleh Chang Hyok. Pan Ho dengan marah berkata bahwa jika ia membiarkan Ji Yang keluar semudah itu, ia akan terlihat seperti memihak Gang Heon. Mereka tidak akan bisa membebaskan Sang Hyuk saat itu. Hal ini tampaknya menenangkan Chang Hyok. Ia memerintahkan Pan Ho untuk datang keesokan harinya. Pan Ho menemui Gang Heon keesokan paginya dan menjelaskan hal yang sama. Gang Heon menodongkan pistol ke arahnya dan mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan egonya. Kemudian, Pan Ho setuju dengan hakim lain mengenai Ji Yang. Ji Yang akan segera dibebaskan. Ia kemudian pergi ke pusat kebugaran dan berhasil menyelinap keluar, tanpa terlihat oleh anak buah Gang Heon yang membuntutinya. Ia pergi menemui Yi Hwan. Gang Heon menjemput Ji Yang dan mereka pergi ke tempat peristirahatan Sang Hyun. Gang Heon berkata bahwa membunuh ibu dan anak perempuan Sang Taek pasti tidak membuatnya merasa lebih baik. Ia kemudian memperingatkan Ji Yang untuk tidak memperumit keadaan lebih jauh. Pan Ho pergi menemui Yi Hwan dan mendapati Mi Yeon sedang menunggunya. Mi Yeon meminta Pan Ho untuk menjamin keselamatan geng Boodu. Pan Ho kemudian meminta Mi Yeon untuk mencari tahu apakah putra Sang Taek, Chonggang, masih hidup. Yi Hwan kemudian tiba tetapi dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Yi Hwan memberitahu Pan Ho bahwa dia telah berbicara dengan presiden dan Pan Ho masih dicari di partai politik. Dia mengatakan Pan Ho akan menjadi kepala urusan politik. Chang Hyok menyadari apa yang terjadi dan bergegas ke tempat ketiganya bertemu. Untungnya, Pan Ho melihat anak buahnya datang dan berlari kencang kembali ke pusat kebugaran. Namun, saat pulang, ia mendapati Gang Heon menunggunya. Ia menuntut untuk mengetahui kemana Pan Ho pergi. Tiba-tiba, Ho Yang juga pulang. Gang Heon pergi tetapi tidak sebelum menyadari bahwa sepatu Pan Ho adalah sepatu yang sama di luar tempat Yi Hwan dan Mi Yeon bertemu, berdasarkan foto yang diambil salah satu anak buahnya.
Hal berikutnya yang kita lihat adalah anak buah Gang Heon memulai perang habis-habisan dengan geng Boodu. Mi Yeon baru menyadarinya saat sudah terlambat. Chang Hyuk bahkan membuat Yi Hwan dipukuli dengan kasar. Ia kemudian menelepon Pan Ho, yang bergegas mendatangi alamat yang diberikan Chang Hyuk. Pan Ho tiba di gudang kosong dan menemukan Yi Hwan berlumuran darah dan terikat. Di pagi hari, Soyoung dan detektif lainnya menemukan bahwa orang-orang dari kelompok lain bernama geng Seobu telah ditangkap atas pembantaian geng Boodu. Namun, Soyoung tahu bahwa pelakunya adalah Gang Heon. Sementara itu, Pan Ho telah membawa Yi Hwan ke rumah sakit kecil untuk dirawat. Di tempat lain, jasad seorang imigran gelap ditemukan di pantai. Pemeriksa medis mengatakan jasad itu telah disimpan di dalam lemari es dan waktu kematiannya tidak dapat diperkirakan. Pria itu tidak lain adalah Tirap. Pacarnya diberitahu. Dia mengatakan mereka telah berencana untuk pergi ke Mesir dan menikah di sana. Di rumah, Pan Ho terbangun dari mimpi buruk lainnya. Rasa frustrasinya memuncak dan menimpa kulkasnya. Ia kemudian melihat berita tentang Tirap dan pada saat yang sama, Chang Hyuk mengiriminya video dirinya menembak Tirap di akhir episode kali ini.